Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal nyelam nih ke bab yang nuansanya agak beda ya dari buku Benjamin Hardy, Slipstream Time Hacking. Judulnya aja udah bikin penasaran. Bab 9, Cahaya, Waktu dan Tuhan. Anda yang mungkin udah baca, kerasakan. Ini kayaknya bawa kita lebih jauh dari sekedar teknik meretas waktu. Iya, ini masuk ke ranah yang lebih filosofis, bahkan mungkin ya personal banget buat penulisnya. Betul sekali. Bab ini memang punya nuansa yang terasa beda. Nggak lagi fokus ke strategi praktis aja kan, tapi lebih ke perenungan. Apa sih pertumbuhan sejati itu? Apa makna hidup sebenarnya? Dan yang paling unik, gimana konsep kayak cahaya dan yang ilahi ini, tentu dari sudut pandang dia ya, bisa ngubah cara kita lihat waktu. Ini adalah ngupas pandangan Hardy soal elemen-elemen kunci pertumbuhan yang autentik itu apa aja. Dan lebih jauh, gimana pemahaman soal cahaya dan Tuhan versi dia, ini bisa jadi kunci terdalam buat merasakan waktu secara mungkin non-linear ya, atau setidaknya beda lah. Siapkan Anda buat eksplorasi yang agak filosofis ini? Siap. Ini memang butuh perenungan lebih ya? Oke, Hardy mulai bab ini dengan gagasan yang cukup, gimana ya, menantang lah. Dia bilang, jalan menuju sukses sejati, apalagi kalau kita ngejar impian besar, itu jarang banget mulus. Justru sebaliknya, kata dia, penuh gejolak, kekacauan, bahkan kegagalan. Kayak naik roller coaster gitu rasanya. Ada kutipan dia bilang, begitu saya mulai coba wujudkan impian, hidup saya jadi berantakan. Wah, ini kontras banget sama jalur hidup yang aman, yang konformis, yang mungkin lebih stabil ya kelihatannya. Anda pernah ngerasain getaran kayak gini nggak pas keluar dari zona nyaman? Banyak orang ngalamin ini. Dan poin soal kekacauan sama kegagalan ini penting banget di argumen dia. Hardy nggak cuma bilang gagal itu mungkin, tapi dia bilang perlu ada. Gagal itu bagian dari proses tumbuh yang asli. Dia nyebut kutipan terkenal Theodore Roosevelt itu loh, tentang pria di arena. Orang yang berani masuk gelanggang, yang wajahnya kotor kena debu, keringat, darah, yang berjuang, yang salah, yang jatuh bangun lagi. Ah, iya yang itu ya. Iya, sosok ini, kata Roosevelt dan Hardy, jauh lebih berharga daripada jiwa-jiwa yang dingin dan pemalu, yang cuma nonton aja dari pinggir, nggak pernah ngerasain menang atau kalah beneran. Emang sih, gagal itu sakit, bikin malu kadang. Tapi menurut Hardy, ya disitulah hidup yang sebenarnya. Di situ karakter kita ditempah. Dia bahkan nulis tegas, kegagalan adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Wah, ini penekanan kuat loh. Satu-satunya jalan, wah itu dalam ya artinya. Terus, kalau jalannya emang penuh kekacauan dan potensi gagal, itu gimana dong cara kita jalaninya? Nah, di sini Hardy masukin konsep, otentisitas. Jujur sama diri sendiri. Dia kutip Shakespeare, "To thine own self be true." Jujurlah pada dirimu sendiri. Intinya berani ambil keputusan sesuai kata hati, walau jalannya lebih susah. Dia juga kutip Greg McKeown, lakukan yang benar, biarkan konsekuensinya ngikutin. Kedengeran simpel, tapi prakteknya. Lawan ekspektasi orang atau bahkan ngelawan ragu-ragu di diri kita. Tapi Hardy yakin hidup atau alam semesta ini bakal ngasih penghargaan buat mereka yang berani bertindak. Dia pakai istilah hustler, tapi bukan konotasi negatif ya. Maksudnya orang yang proaktif, yang kerja keras buat tujuannya, nggak pasif nunggu aja. Jadi rahasia sukses sejati itu bukan formula dari luar, tapi keberanian jadi diri sendiri seutuhnya dan bertindak sesuai itu. Gitu poinnya. Menarik, menarik. Hubungan antara autentisitas sama tindakan proaktif ini. Dan kayaknya ini jadi jembatan ke gagasan dia soal pertumbuhan sejati ya. Jadi kalau kita udah berani jadi diri sendiri, ngadepin kekacauan, terus hasil akhirnya yang benar-benar penting itu apa dong menurut dia? Nah, ini pertanyaan kunci banget yang diajukan. Apa sih yang beneran kita bawa pas hidup ini selesai? Jawabannya, menurut dia bukan tumpukan harta, bukan jabatan keren, bukan daftar prestasi duniawi semata. Yang abadi, yang kita bawa pergi, itu kualitas hubungan kita. Hubungan sama orang lain, dan ini penting buat dia, hubungan sama Tuhan. Sama satu lagi, kualitas karakter yang kita bangun selama hidup. Dia kutip lirik The Streets yang ngena banget. Aku datang ke dunia ini tanpa apa-apa, dan aku pergi tanpa apa-apa selain cinta. Segalanya hanyalah pinjaman. Jadi pertumbuhan sejati, jarak tempuh kita yang asli, itu diukurnya dari dalamnya hubungan sama kuatnya karakter kita itu.
Wah, ini kalau dibandingin sama ukuran sukses zaman sekarang, beda banget ya. Penulis ini kedengerannya kritis banget sama fokus kejar materi, ketenaran, atau gengsi. Dia kayak mempertanyakan nilai abadinya gitu. Dia kutip Tyler Durden dari Fight Club itu loh. Kita beli barang yang nggak kita butuhin, pakai uang yang nggak kita punya, buat bikin kagum orang yang nggak kita sukai. Ngena banget. Haha, iya kutipan itu tajam banget ya. Atau kutipan dari Neil A. Maxwell, soal orang yang susah payah naik tangga sukses duniawi, pas nyampe puncak, ternyata cuma duduk di atas gundukan pasir kecil. Rasanya kayak disodorin cermin ya kita semua. Buat mikir lagi, apa sih yang kita kejar sebenarnya? Gimana pandangan Anda soal kritik ini? Ini jelas buat bikin kita refleksi. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, Hardy itu nggak bilang pencapaian luar kayak kaya atau status itu otomatis jelek. Nggak gitu juga, itu bisa jadi sarana yang berguna kok, alat buat kebaikan. Tapi bahayanya itu kalau kita salah nganggap sarana ini sebagai tujuan akhir. Nah kalau udah salah gitu, kaya bukan lagi alat tapi jadi tujuan utama. Status bukan lagi konsekuensi tapi jadi obsesi. Disitulah masalahnya. Kesalahan ini kata Hardy yang bisa bikin orang suatu hari bangun terus ngerasa hampa. Nanya, hidup gue buat apa sih? Atau siapa gue sebenarnya di balik ini semua? Dia juga bilang uang atau tenar itu kayak kaca pembesar aja. Cuma memperbesar karakter asli kita. Yang baik jadi makin baik, yang buruk ya makin buruk. Oke, jadi bahayanya disalah identifikasi antara sarana dan tujuan ya. Terus, gimana ini nyambungnya lagi ke waktu? Tema utama buku ini kan? Nah, ini dia nih, salah satu argumen paling keren di bab ini. Hardy bilang ada paradoks. Justru pas kita fokus ke pertumbuhan internal, bangun karakter, perdalam hubungan, latihan hadir, presence, di momen sekarang, pengalaman subjektif kita soal waktu itu cenderung melambat. Kita jadi ngerasa lebih penuh di tiap momen. Ini beda banget sama kalau kita sibuk ngejar target luar terus, kejebak di rat race. Kalau sibuk gitu kan, waktu kayak terbang aja. Tahu-tahu udah minggu depan, tahu-tahu udah ganti tahun, nggak kerasa. Dia bilang, Anda nggak bisa memperlambat waktu dengan jadi sibuk. Malah sebaliknya, waktu melambat pas kita jadi hadir, hidup selaras, dan milih buat berhubungan di level percaya dan rentan sama orang yang kita cintai. Jadi, keadaan batin kita, fokus kita, itu langsung ngebentuk persepsi kita soal cepat lambatnya waktu ya. Dalam banget ini implikasinya. Artinya, kita nggak bisa nilai sukses atau majunya orang cuma dari luarnya aja dong, dari harta atau jabatannya gitu. Tepat sekali. Hardy nekanin itu. Kita nggak bisa nilai dalamnya orang atau jarak tempuh spiritualnya cuma dari yang kelihatan mata. Orang yang kelihatannya sederhana, hartanya dikit, bisa jadi justru jauh lebih maju di perjalanan batinnya. Lebih selaras sama yang dia sebut cahaya atau keabadian itu. Indikator asli pertumbuhan kita itu bukan duit di bank atau jabatan, tapi sejauh mana kita berubah jadi lebih baik di dalam karakter kita. Dia kutip Richard G. Scott, karakter yang benar itu lebih berharga dari materi apapun, dari ilmu apapun, dari pencapaian apapun yang dipuji orang. Karakter itu mata uang asli di ekonomi jiwa. Gitu kira-kira pandangannya. Oke. Semua soal karakter, hubungan, autentisitas, ini akhirnya ngerucut ke bagian akhir bab ya. Di situ Hardy blak-blakan banget masukin keyakinan spiritual dia soal Tuhan dan waktu. Ini sintesis yang personal banget, dan mungkin paling bikin bab ini beda. Kita coba bedah pelan-pelan ya bagian ini. Dia mulai dari perbedaan cara Tuhan ngalamin waktu sama cara kita, manusia. Dia kutip ayat Alkitab, 2 Petrus 3:8. Satu hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini sering dengar sih, tapi gimana Hardy memaknainya di konteks meretas waktu ini? Iya, kutipan itu emang terkenal ya. Hardy coba pakai analogi biar kita kebayang konsep abstrak ini. Dia pilih analogi dari fisika soal partikel cahaya atau foton. Gini, dari sudut pandang kita di bumi, cahaya bintang yang jauh banget itu butuh ribuan, bahkan jutaan tahun cahaya buat nyampe ke mata kita. Lama banget kan rasanya? Tapi, menurut teori relativitas Einstein, buat si partikel cahaya itu sendiri yang geraknya secepat cahaya, perjalanan itu terjadi dalam sekejap, 0 waktu. Waktu buat foton itu kayak berhenti atau nggak ada. Ruang juga jadi satu titik aja. Hardy nulis, bagi cahaya, semua waktu jadi satu instan tunggal dan semua ruang menyusut jadi satu titik tunggal. Wow, oke. Jadi waktu berhenti buat cahaya. Terus hubungannya sama Tuhan gimana? Nah, dia hubungkan analogi fisika ini
ke teologinya. Kalau Tuhan itu adalah cahaya, ini metafora umum ya di banyak tradisi, mungkin bagi Tuhan semua rentang waktu kita, masa lalu, kini, depan, itu hadir barengan. Dekat, instan di hadapannya. Meskipun buat kita rasanya ada jarak, ada nunggu lama, ada proses yang harus dilewatin. Gitu analoginya. Jadi ini kayak ngasih perspektif beda soal waktu ilahi yang melampaui waktu linear kita ya. Implikasinya apa dong buat kita? Buat doa kita, harapan kita gitu. Implikasinya lumayan dalam buat cara pandang dia. Kalau Tuhan ngalamin waktu secara instan, berarti dari sudut pandang Tuhan, doa kita itu sebenarnya didengar dan dijawab pas kita minta. Berkat yang kita harapkan juga dikasih saat itu juga. Walaupun dalam pengalaman kita di dunia ini, mungkin ada jeda waktu, ada proses. Ini bisa ngasih perspektif baru soal sabar, iman, dan percaya sama waktu Tuhan. Bukan berarti proses di dunia ini nggak ada, tapi ini ngasih keyakinan bahwa di level realitas yang lebih tinggi menurut dia ya, semuanya udah terjadi atau selesai dalam keabadian. Menarik dia cara pandang ini. Selain analogi cahaya, Hardy juga nekenin aspek hubungan personal sama Tuhan atau kebenaran ini. Dia bilang kenal Tuhan itu bukan cuma dari buku, tapi lewat hubungan yang hidup. Gimana hubungan ini makin ngubah perspektif soal waktu menurut dia? Menurut Hardy, bangun hubungan personal sama Tuhan itu penggunaan waktu yang paling penting, paling krusial. Waktu di dunia ini kan sementara, kayak masa percobaan gitu katanya. Tapi gimana kita gunainnya itu nentuin banget. Dan penggunaan waktu terpenting, tulis dia, adalah mengenal Tuhan. Nah, hubungan ini katanya ngebuka pintu ke kesadaran soal kemungkinan tak terbatas. Ini nih yang bawa kita ke salah satu klaim paling berani di bab ini. Ah iya, yang soal kemungkinan tak terbatas, terus sampai nyebut wormholes atau lubang cacing. Ini kayak lompat dari filsafat ke fiksi ilmiah nggak sih? Kok bisa sampai situ? Ngikutin premis keyakinan dia. Gini, kalau Tuhan itu di luar batasan waktu linier, dan kalau kita bisa bangun hubungan sama Tuhan, berarti batasan waktu linier itu sebenarnya nggak absolut lagi buat kita. Waktu nggak perlu jadi penghalang utama buat potensi kita atau buat apa yang mungkin terjadi. Keyakinan ini yang bikin dia nyimpulin, segalanya mungkin. Eksistensi kita nggak terikat sama batasan yang biasa kita pikirin. Makanya dia jadi percaya sama hal-hal yang biasanya kita anggap aja ajaib atau mustahil. Bahkan sampai ke konsep spekulatif kayak lubang cacing, wormholes. Itu, semacam jalan pintas di ruang waktu. Buat dia, ini bukan fantasi, tapi kemungkinan logis kalau kita terhubung sama sumber yang nggak dibatasi waktu. Dia bahkan melihat ini mungkin perlu buat evolusi kesadaran manusia ke depan. Wah, berani banget ya pemikirannya. Merangkai keyakinan personal sama potensi manusia dan waktu. Tapi kan sering ada anggapan, sains sama iman itu suka bentrok. Apalagi soal realitas gini. Gimana Hardy nyikapin potensi konflik ini? Apa dia ngelihat sains, kayak studi soal waktu, jadi ancaman buat imannya? Nah, ini menariknya, justru sebaliknya. Ini poin penting juga di akhir bab. Hardy bilang dia nggak ngelihat ada kontradiksi antara iman dia sama penemuan sains, termasuk soal waktu dan fisika. Malah, makin dia belajar kompleksitas waktu dari sisi sains, kayak relativitas, fisika kuantum, rasa kagumnya sama Tuhan sebagai pencipta atau perancang, versinya dia, itu justru makin dalam. Dia ngelihat, sains dan iman itu bukan dua kubu perang, tapi kayak dua kacamata beda yang bisa saling melengkapi buat ngelihat realitas yang sama dari sudut beda. Sains ngejelasin gimana caranya, iman ngejelasin kenapa atau siapa di baliknya. Jadi, ini kayak pola pikir dua-duanya oke gitu ya, bukan pilih salah satu. Bisa nerima kebenaran dari banyak sumber. Tepat. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya, ini soal pentingnya kita punya pikiran terbuka, rendah hati secara intelektual, nggak gampang membatasi kebenaran cuma dalam kotak definisi kita aja. Hardy kutip Brennan Manning soal pentingnya punya keterbukaan kayak anak kecil, nggak langsung musuhin orang yang beda pandangan, dan sadar kalau kebenaran Tuhan itu nggak bisa dipenjara dalam definisi kecil. Dia nolak sikap defensif dan milih buat tetap terbuka. Karena kebenaran itu mungkin jauh lebih luas dari yang kita kira. Oke, dalam banget ya pembahasan bab 9 ini. Mulai dari kekacauan sebagai jalan, pentingnya autentisitas, karakter, kritik materialisme, hubungan batin dan waktu, sampai ke sintesis personal dia soal Tuhan, cahaya, dan waktu instan. Jadi, apa nih intisari atau pesan utama yang bisa kita tarik buat Anda, pendengar kami, dari semua ini? Kalau dirangkum ya, bab 9 ini kayak ngajak kita geser fokus. Dari pertanyaan gimana cara ngatur waktu biar efisien,
ke pertanyaan yang lebih dalam. Buat apa sih kita pakai waktu ini? Dan apa yang bikin waktu ini jadi bermakna? Pesan utamanya, pertumbuhan sejati yang ngasih makna abadi itu nggak ditemuin di ngejar ukuran luar terus-terusan, tapi ditemuin di keberanian buat jadi diri sendiri, ngadepin tantangan dan gagal di arena hidup, dan prioritasin bangun karakter sama dalamnya hubungan. Hubungan sama sesama, dan juga menurut dia, hubungan sama yang ilahi atau cahaya itu. Hubungan terakhir ini yang jadi kunci utama buat ngubah pengalaman kita soal waktu. Wah, ini benar-benar ngajak kita refleksi ya. Gimana kita selama ini ngukur nilai hidup kita? Apa kita sadar nggak sadar terlalu fokus ke penanda luar, jabatan, followers, saldo rekening, sambil ngabain perjalanan ke dalam diri? Pertumbuhan karakter kita, kualitas hubungan, tingkat kehadiran kita di momen ini? Jangan-jangan ini jarak tempuh yang sebenarnya, yang paling berarti di akhir nanti. Bab ini jelas nantang kita buat ngelihat lebih dari ukuran biasa itu. Betul. Undangan buat kalibrasi ulang internal soal apa yang kita anggap sukses dan berharga. Nah, sebagai penutup, Li, kita mau tinggalin Anda dengan satu pemikiran yang mungkin agak provokatif ya, dari ide utama bab ini. Hardy kan bilang, hubungan kita sama cahaya atau kebenaran apapun tafsiran Anda soal ini, bisa spiritual, filosofis, etis, atau bahkan saintifik, itu mungkin peretasan waktu paling dasar dan paling tinggi. Kalau benar, kayak analogi cahaya tadi, semua itu dasarnya cahaya. Dan cahaya ngalamin waktu secara instan. Apa artinya buat kita manusia kalau kita berusaha lebih selaras sama cahaya atau kebenaran dalam hidup kita? Coba dipikirin, aspek mana dalam hidup Anda, cara kerja, cara berhubungan, cara ambil keputusan yang bisa dapat manfaat kalau Anda mulai ngelihat waktu bukan cuma jam dinding atau kalender yang kaku, tapi sebagai sesuatu yang lebih cair, yang dibentuk sama keadaan batin Anda, fokus perhatian Anda, dan dalamnya koneksi Anda. Pertanyaan besar buat direnungkan ya. Iya, oke. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan mendalam kita kali ini, menyelami persimpangan waktu, pertumbuhan diri, dan makna hidup ala Benjamin Hardy. Semoga ada percikan aha yang bisa Anda bawa ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.